Pengendara motor tewas menabrak truk di Kabupaten Baru. Mobil ketua partai politik di Parepare diduga ditembak. Remaja 15 tahun menjadi korban pemerkosaan 3 kawanan pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 18 Januari 2024, selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia dalam program acara Razia. Pemirsa, kita awali razia edisi hari ini dengan informasi seorang pengendara motor tewas setelah menabrak truk yang sedang parkir di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Baru. Diduga pengemudi motor tidak mengetahui keberadaan truk yang terparkir dikarenakan kondisi jalanan gelap di sepanjang jalan Poros Malawa. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kelurahan Malawa, Kecamatan Balustasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi setelah menabrak mobil yang sedang parkir di pinggir jalan. Korban merupakan seorang perempuan bernama Nasra Bedu, 36 tahun, warga Desa Cilelang, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Polisi mengatakan korban melaju dari arah Makassar menuju Parepare mengendarai sepeda motor Yamaha Gear dengan nomor polisi DP5045BK. Diduga korban tidak mengetahui keberadaan mobil truk tersebut dikarenakan kondisi jalan terlalu gelap dan sepanjang jalan hingga menabrak truk dari belakang saat hendak menjemput suaminya di perusahaan Benur Kita. Sementara keluarga, kerabat, serta suami korban tak kuasa menahan tangis melihat kondisi istrinya terbaring di Puskesmas Palandro sudah dalam kondisi tak bernyawa. Dalam kecelakaan maut ini, korban mengalami cedera di bagian kepala akibat benturan belakang truk mobil yang mengakibatkan korban meninggal di tempat. Mobil sementara parkir dia tabrak dari belakang. Dan memang itu sering memang sudah terjadi kecelakaan di sini. Penyebabnya apa? Penyebabnya di sini akan penerangan tidak ada lampu jalan. Sudah berapa lama itu, Pak? Sudah lama sekali. Sejak saya itu di sini, tinggal di sini, tidak pernah memang ada penerangan lampu jalan di sini. Kecuali depan penjual Gogos itu. Bupatinya ini tidak perhatikan, sudah berapa yang bupati ini? Empat di situ lampu jalan. Insiden ini dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polres Baru dan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Pangkep, Udin Syarudin, iNews TV melaporkan. Diduga sopir dalam kondisi mengantuk di jalan sempit dan gelap, truk pengangkut material bangunan terjun ke dalam jurang sedalam 300 meter di Poros Kecamatan Sabang dan Seko. Akibat kejadian itu, 1 orang meninggal dunia. Video amatir ini memperlihatkan proses evakuasi sopir dan kondektur truk yang terjun ke dalam jurang sedalam 300 meter di Jalan Poros Kecamatan Sabang dan Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Warga yang melakukan evakuasi sangat kesulitan karena medan yang terjal dan licin saat ditemukan sang sopir dalam kondisi tak sadarkan diri. Sementara kondektur truk ditemukan meninggal dunia. Truk tersebut melaju dari Bambusa menuju Sabang pada malam hari. Kondisi jalan gelap, sempit, dan diduga sopir dalam keadaan mengantuk membuat truk tersebut kehilangan kendali dan terjun ke jurang. Hingga saat ini korban yang meninggal dunia kini diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan sebelum dikebumikan, sementara sopir masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Apa ada korban jiwa, Pak? 1 korban jiwa. Kalau yang satunya, Pak? Cuma luka, tidak ada luka, cuma di kepala ada yang luka, ya, di kepala, tapi tidak bisa diraba itu kakinya. Sekarang di mana, Pak? Di rumah sakit. Rumah sakit. Iya. Ada terjadinya kecelakaan, Pak? Menurut kami di sini, Pak, itu dalam keadaan ngantuk. Ya.
Insiden kecelakaan maut ini ditangani oleh Satlantas Polres Luwu Utara dan polisi akan melakukan olah TKP dan memastikan penyebab utama kecelakaan maut tersebut. Dari Kabupaten Luwu Utara, Nasruddin Rubak, Ainus melaporkan. Seorang ibu rumah tangga lanjut usia yang menjadi korban peluru nyasar di Makassar merasa sedikit membaik saat menjalani rawat jalan di rumahnya di Jalan Daengunjung, Kota Makassar. Korban dipulangkan ke rumah usai 3 hari dirawat intensif pasca operasi pengangkatan proyektil peluru yang bersarang di paha kanannya. Naisa Daeng AC, 61 tahun, seorang ibu rumah tangga lanjut usia yang menjadi korban peluru nyasar, masih terbaring lemas saat menjalani rawat jalan di rumahnya di Jalan Daengunjung, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Meski merasa sedikit membaik, namun nyata korban masih sering merasa kesakitan pada bagian kaki dan perut, serta tak dapat berjalan normal pasca menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru yang bersarang di paha kaki kanannya. Korban diperbolehkan pulang oleh dokter Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar setelah 3 hari dirawat intensif dan kondisi kesehatannya mulai membaik. Selama menjalani rawat jalan di rumahnya, korban diberikan beberapa jenis obat-obatan untuk dikonsumsi habis selama masa perawatan. Rencananya korban masih akan dibawa pihak keluarga ke rumah sakit untuk dikontrol oleh dokter ahlinya. Diusut atau seperti apa ini? Nah, itulah harapan kita, Pak, supaya misalnya yang bisa mengusut langsung itu kan hanya polisi. Jadi kita harap itu bagaimana pengusutannya polisi sampai tuntas dan ada titik terang bahwa inilah milik peluru, ini pelakunya, supaya dari pihak kita ini termasuk saya ini suaminya merasa merasa senang juga. Sebelumnya, seorang ibu rumah tangga bernama Naisa Daeng AC, 61 tahun, harus dilarikan ke rumah sakit usai menjadi korban peluru nyasar saat sedang beristirahat di dalam rumahnya di Jalan Daengunjung, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Keluarga korban berharap polisi dapat mengungkap siapa pemilik senjata tersebut guna menuntut pertanggungjawaban. Tak hanya itu, di sekitar lokasi kejadian banyak warga yang cemas dan khawatir dengan kejadian itu. Dari Makassar, Yusfin Ainus melaporkan. Berdasarkan rekaman CCTV, 2 dari 3 pelaku penganiayaan yang menggunakan senjata tajam jenis gunting akhirnya diringkus tim Resmo Polres Palopo. Selain pelaku, polisi ikut menyita gunting yang digunakan menikam leher dan paha korban. Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap para pelaku penganiayaan dan penikaman yang membuat korban alami luka tikaman di bagian leher dan paha. Dalam rekaman CCTV, nampak ketiga pelaku mendatangi korban dan langsung melakukan penganiayaan secara membabi buta. Selain menggunakan kepalan tangan, para pelaku ikut menikam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis gunting. Berdasarkan laporan korban dan petunjuk CCTV, polisi akhirnya membekuk 2 pelaku. Sementara 1 pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan kini sementara dalam proses pengejaran. Kedua pelaku mengaku tersinggung dengan ucapan korban. Hal tersebut membuat para pelaku kesal hingga mendatangi dan menganiaya korban. Awalnya ini si korban bersama teman-temannya ke rumah keluarganya di Jalan Sempoae. Kemudian korban bertemu dengan si terduga pelaku, tersangka, yang mana waktu itu terjadi salah paham. Kemudian si tersangka ini emosi dan mengambil sebuah gunting yang ada di pinggir sungai, pas tepatnya di atas tempat duduk. Setelah itu dia kantongi dan menghampiri korban. Dan pada saat korban sementara di atas motor, maka tersangka langsung memukul korban bersama dengan temannya. Setelah itu mengambil gunting yang di kantongnya dan langsung menikam ke arah korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di rumah tahanan Mapolres Palopo dan terancam 7 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, Ainus melaporkan. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi mobil ketua partai politik di Parepare diduga ditembak. Informasi selengkapnya sesaat lagi.
Terima kasih Anda kembali bersama kami di Razia Pemirsa. Polisi pastikan kerusakan yang terjadi pada kaca mobil milik Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Kota Parepare bukan akibat penembakan. Hal ini disampaikan Kapolres Parepare usai menerjunkan tim laboratorium forensik Polda Sulsel untuk memeriksa retakan kaca mobil tersebut. Tim laboratorium forensik Polda Sulsel terjun langsung memeriksa retakan kaca mobil milik Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Kota Parepare yang sebelumnya heboh diduga akibat ditembak seseorang. Dari hasil pemeriksaan petugas, retakan yang terjadi bukanlah hasil dari penembakan. Hal ini diungkap Kapolres Parepare AKBP Arman Muiz usai menerima hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim laboratorium forensik Polda Sulsel usai memeriksa retakan pada kaca mobil. Dari hasil pemeriksaan petugas juga ditemukan fakta bahwa kerusakan yang terjadi, yakni dari arah dalam mobil hingga kuat dua, sementara retakan terjadi akibat benturan benda keras, namun bukan proyektil peluru. Hasil pengujian dengan menggunakan reaksi TPA menunjukkan negatif atau tidak ditemukan adanya residu atau bahan peledak. Yang kedua, hasil pengujian yang digunakan oleh Ballet Test Kit atau BTK menunjukkan negatif, tidak ditemukan adanya unsur logam atau CO dan PB. Kemudian yang ketiga, pada permukaan kaca sisi bagian luar itu halus, tidak terdapat goresan akibat benturan. Sementara itu, polisi masih menyelidiki kasus ini dan mencari tahu penyebab retakan kaca mobil ini. Sebelumnya, mobil milik Ketua DPC Partai PDI Perjuangan ini diduga ditembak oleh OTK saat parkir di area Rumah Sakit Regional Hasri Ainun Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dari Parepare, RWD Pratama, Ainus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian 1 unit sepeda motor sport mewah yang terparkir di depan rumah kos-kosan di Jalan Pandang Raya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, terekam kamera pengintai CCTV. Saat beraksi, pelaku hanya dihitung detik berhasil membawa kabur motor korban dalam keadaan terkunci. Inilah rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian sepeda motor sport mewah yang terparkir di depan rumah Indekos di Jalan Pandang Raya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dalam rekaman CCTV diketahui pelaku berjumlah 2 orang berboncengan sepeda motor. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku terlihat mengintai lokasi. Satu pelaku menunggu di atas sepeda motor. Sementara satu pelaku bertindak sebagai eksekutor dengan mencuri sepeda motor tipe sport mewah dan hanya dengan hitungan detik meski motor dalam keadaan terkunci stang. Setelah berhasil beraksi menggunakan kunci letter T, pelaku kemudian mendorong motor tersebut dan menjauh dari lokasi kejadian sebelum akhirnya tancap gas. Adapun korban baru mengetahui motornya yang diparkir di luar Indekos telah digasak maling saat hendak berangkat kerja. Lantaran tidak menemukan motornya di sekitar lokasi, korban kemudian mengecek CCTV dan mengetahui motornya telah dicuri. Korban mengaku memarkir kendaraannya di luar Indekos lantaran parkiran di dalam saat itu sementara penuh dan juga menganggap sekitar lokasi aman lantaran banyak CCTV. Jam 2 subuh. Jam 2 subuh? Iya. Itu kita tahu bilang hilang motor tak bagaimana? Saya mau pergi berangkat kerja, jam 8 saya keluar, dan motornya sudah tidak ada. Tidak ada? Iya. Terus begitu nih, saya cari keliling sini, tidak ada itu motor. Jadi saya buka suruh penjaga kos cek CCTV. Ternyata hilangnya itu motor menurut CCTV jam 2. Jam 2 ya? Iya, ada 2 orang baku gonceng naik motor. Terus dia itu yang gonceng dia belok sini, dia simpan motornya di sana. Terus yang digonceng dia pergi jalan ke sini, ya, ambil itu motor. Itu dia caranya ambil itu bagaimana? Caranya itu terkunci leher motor tas itu? Iya, terkunci leher. Jadi kayaknya dia mungkin spesialis memang karena aku lihat juga di video CCTV dia kasih keluar kunci dari kantongnya, terus dia kasih laptop, kulihat itu terus jalan nih. Akibat kejadian ini, korban ditaksir mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kasus ini pun sudah dilaporkan ke Polsek Panakukang dan dalam penyelidikan polisi.
Korban berharap polisi dapat mengungkap identitas pelaku. Dari Kota Makassar, Yolius Vin Ainus melaporkan. Aksi bajing loncat pada mobil box di Kota Makassar viral di media sosial setelah terekam kamera pengendara lain. Polisi akhirnya berhasil meringkus satu pelaku dan memburu satu pelaku lainnya. Inilah video bajing loncat saat beraksi di Jalan Sabutung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Pelaku berusaha mengambil barang di dalam box yang tengah melintas. Usai aksinya viral di media sosial, aparat kepolisian Polsek Ujung Tanah langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan berhasil menangkap salah satu pelaku berinisial KS berusia 16 tahun di lokasi persembunyiannya di wilayah pemukiman Jalan Sabutung. Kanit Reskrim Polsek Ujung Tanah Ibtu Muhlis mengatakan hasil penyelidikan sementara, pelaku berusaha mengambil kardus berisikan ikan, namun aksinya keburu ketahuan driver membuatnya langsung kabur tanpa membawa box yang telah dijatuhkan ke jalan. Barang dari hasil keterangan awal, interogasi awal atas pengakuan yang kita amankan, pada saat itu barang memang dia berhasil ambil, turunkan ke bawah, tapi tidak berhasil dia bawa kabur karena keburu ketahuan oleh sopir dari barang apa itu. Selain mengamankan pelaku berinisial KS berusia 16 tahun, polisi juga memburu pelaku lainnya yakni AC, 22 tahun, bertindak sebagai pelaku utama dalam kasus bajing loncat. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan diduga mengkampanyekan anak Presiden Joko Widodo atau Cawapres nomor urut 2 di hadapan ratusan guru. Rekaman video saat Sekda Takalar diduga berkampanye tersebut kini viral di media sosial. Juga direalisasikan ke bawah ke daerah. Setengah mati kami ini mencarikan di mana ini belanja untuk penggajian P3K-nya ini. Rekaman video amatir ini memperlihatkan saat Sekda Takalar diduga sedang mengkampanyekan paslon Cawapres nomor urut 2 yang juga anak dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di hadapan ratusan guru honorer di Kabupaten Takalar. Dugaan kampanye ini dilakukan saat Sekda Takalar menyampaikan pidatonya di hadapan ratusan guru. Dalam dugaan kampanyenya, Sekda Takalar menyampaikan janji Presiden Joko Widodo yang akan kembali mengangkat tenaga PNS jika anaknya memenangkan Pilpres 2024. Video yang direkam ini pun kini viral di media sosial. Sementara oknum Sekda Hasbi yang diduga mengkampanyekan paslon wakil presiden nomor urut 2 menyebut pidatonya bukan kampanye, namun karena melihat khawatirnya dengan banyaknya tenaga honorer yang belum terangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Kami akan klarifikasi tentang video viral tersebut. Pada tanggal 10 Januari, saya menghadiri rembuk guru tingkat Kabupaten Takalar, di mana seluruh guru PNS dan P3K hadir di tempat itu. Kelanjutan pengangkatan CPNS sesuai dengan kutipan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di media sosial, diumumkan secara resmi bahwa akan melanjutkan pengangkatan CPNS jutaan formasi. Nah, itu yang kami sampaikan. Tidak ada ajakan memilih pasangan calon tertentu, baik menyebut nomor, angka, dan sebagainya. Itu murni menjelaskan kepada P3K yang cemas, yang merasa nasibnya tidak menentu. Menyikapi video viral tersebut, petugas Bawaslu Kabupaten Takalar mengaku hingga kini masih mencari fakta yang sesuai, serta video utuh saat oknum Sekda berpidato. Video itu baru kami dapatkan semalam, dan kami dalam proses penanganan kami itu anggap sebagai informasi awal, sehingga kami butuh melakukan diskusi secara internal di kelembagaan kami untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan kami ambil dalam merespon video tersebut. Dan karena dia informasi awal, maka kami akan membentuk tim penelusuran mencari fakta-fakta yang sesungguhnya. Dugaan pelanggaran kampanye oknum ASN ini kini masih dalam penanganan petugas Bawaslu Kabupaten Takalar.
Dari Kabupaten Takalar, Bukma Ainus, MNC Media melaporkan. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali hadir dengan informasi remaja 15 tahun menjadi korban pemerkosaan 3 kawanan pemuda. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Razia Pemirsa. 3 kawanan pemuda melakukan pemerkosaan dengan menggilir korban remaja berusia 15 tahun. Akibatnya korban hamil hingga 4 bulan. Aksi penangkapan terhadap pelaku berlangsung dramatis lantaran salah satu pelaku berusaha kabur saat dilakukan penggerebekan di rumahnya. Penangkapan yang dilakukan oleh unit Jatantras Polrestabes Makassar terhadap 3 kawanan pemuda pelaku pemerkosaan ke seorang remaja berusia 15 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Kamis dini hari berlangsung dramatis. Para pelaku yaitu SA usia 19 tahun, MI usia 19 tahun, dan FL 20 tahun dibekuk masing-masing di tempat berbeda di Kota Makassar. Saat ditangkap, keluarga dari pelaku FL sempat menangis dan tarik-menarik dengan anggota polisi yang hendak membawa pelaku tersebut dari dalam rumahnya. Sedangkan untuk pelaku SA, dirinya sempat kabur saat polisi mengepung lokasi tempat tinggalnya, hingga polisi terpaksa harus mengejar pemuda tersebut sebelum akhirnya kembali diringkus. Ketiga pemuda itu sebelumnya dilaporkan oleh seorang remaja berusia 15 tahun yang telah diperkosa dan digilir pada bulan September 2023. Awalnya salah satu pelaku berinisial SA yang bertetangga dengan korban dan dalam keadaan mabuk membonceng remaja tersebut dan membawanya ke salah satu pos security di SPBU Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Di lokasi tersebut pelaku malah memaksa dan memperkosa korban yang tak berdaya. Setelah pelaku pertama memperkosa korban, 2 rekan pelaku lainnya pun turun datang ke lokasi tersebut dan secara bergantian memperkosa korban. Akibat perbuatan keji itu, kini korban diketahui tengah hamil 4 bulan dan baru melaporkan kejadian ini ke polisi setelah orang tuanya mengetahui terkait kehamilan anaknya ini. Jadi sesuai informasi korban sudah hamil 4 bulan karena kejadiannya di bulan Oktober tahun 2023. Berarti untuk ketiga orang pemuda ini sekarang sudah ada di Polrestabes Makassar, ya? Sekarang sudah diamankan. Ketiga pelaku sudah diamankan di Polrestabes Makassar untuk dimintai keterangan. Ini salah satu pelakunya informasinya mabuk, sedang pengaruh alkohol juga komandannya yang saat melakukan itu. Sesuai hasil interogasi bahwa pelaku dalam pengaruh minuman alkohol. Kalau hubungannya mereka ini komandan sampai bisa? Dia memang satu kompleks di perumahan, artinya bertetangga. Jadi antara korban dengan pelaku ini sudah saling kenal. Untuk proses hukum lebih lanjut, ketiga pelaku tersebut telah diserahkan guna periksa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polrestabes Makassar. Dari Kota Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Seorang penghuni kos di Kabupaten Pindrang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tidak dikenalnya. Pelaku nekat masuk ke kamar korban dengan modus menanyakan keberadaan temannya yang dekat dengan kos korban. Tim Crime Fighter Unit Resmo Polres Pindrang meringkus Irwan alias Genggong, pemuda 21 tahun yang tega memperkosa seorang perempuan penghuni di kos Kabupaten Pindrang. Kejadian ini terjadi di Jalan Paleteang, Kelurahan Tema Sarange, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang. Saat itu, korban berada dalam kamar dan pelaku yang datang bersama satu rekannya hendak menanyakan keberadaan temannya yang dekat dengan kos korban. Setelah korban membuka pintu, pelaku langsung masuk ke kamar korban dan mendorong dan mencekik leher lalu memperkosa korban. Saat hendak diperkosa oleh rekan pelaku lainnya, korban berhasil melawan dan melarikan diri dan meminta tolong. Polisi yang mendapat laporan korban langsung memburu pelaku dan ditangkap di sebuah kos tempat persembunyiannya di Kelurahan Benteng, Kabupaten Pindrang. Sementara dari keterangan polisi, pelaku nekat memperkosa korban karena dalam keadaan mabuk. Berada di dalam kamarnya sedang berbaring.
Kemudian tiba-tiba ada ketukan dari pintu kamar kosnya. Kemudian pada saat dia dibuka, pelaku yang dalam keadaan mabuk, 2 orang yang sekarang kita sudah amankan, salah satunya adalah dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka atas nama IW, itu langsung masuk dan bertanya di mana saudari Eva. Dari Eva ini adalah teman dari korban, tapi berbeda kamar kos. Karena si Eva ini tidak ada, sehingga pelaku langsung merangkul dalam keadaan mabuk, langsung merangkul dan memeluk korban. Kemudian yang lain, pelaku lainnya itu mengunci pintu kamar korban. Setelah itu korban langsung disetubui dengan cara paksa. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 285 KUHP tentang tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pindrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai penangkapan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Goa. Pelaku yang menolak dibawa ke kantor polisi terus melawan dan memaki-maki petugas kepolisian. Sementara istri pelaku yang menjadi korban kekerasan mengalami sejumlah luka lebam di tubuh dan wajahnya hingga nyaris mengalami kebutaan. Herianto Mahmud, 44 tahun, terduga pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang ditangkap tim Jatan Resatreskrim Polres Goa, terus mengamuk dan menolak dibawa polisi dari rumahnya di Kabupaten Bulukumba. Pelaku KDRT ini bahkan memaki-maki petugas kepolisian. Herianto ditangkap polisi karena diduga menganiaya istrinya HS, 43 tahun, pada 8 Januari 2024. Di Jalan Samata, Kelurahan Romong Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Akibat penganiayaan tersebut, HS istri pelaku mengalami luka lebam di tubuh dan wajah hingga mata korban nyaris mengalami kebutaan. Meski sempat melakukan perlawanan, pelaku akhirnya berhasil dibujuk polisi dibawa ke Mapolres Goa untuk dimintai keterangan. Menurut petugas, pelaku ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh istrinya yang menjadi korban KDRT. Mana terduga pelaku berada di Desa Tugundeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Goa, dan menurut info bahwa yang bersangkutan sudah ada di rumah orang tuanya. Di wilayah mana itu, Pak? Di wilayah Desa Tugundeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba. Kasus KDRT ini kini dalam penanganan petugas Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews MNC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Razia edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.